Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Selamat kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada, mari kita mau membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap benih firman yang ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan itu akan bertumbuh dalam hidup kita dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama akan buka Alkitab kita di dalam kitab Amos. Amos pasal 4. Amos pasal 4 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya akan membacanya bagi saudara. Amos pasal 4 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-10, aku telah melepas penyakit zampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijara. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, pada saat ini kita telah melihat atau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amos. Kalau kita melihat di judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab, di sana dikatakan orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah saudara, kita tahu bersama sifat dari orang Israel itu seperti apa. Ketika mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir, itu saudara, sifat mereka suka memberontak saudara, suka marah-marah saudara, suka keras kepala. Inilah yang tertanam dalam kehidupan orang Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika mereka menghadapi suatu masalah Laut Kulsum, itu mereka marah kepada Musa. Nah saudara, tidak sampai situ saudara, sepanjang perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, itu hidup mereka hidup dengan penuh dengan memberontak kepada Tuhan. Terkadang kita bisa melihat ketika mereka sampai di tanah Kanaan, saudara, itu kita bisa melihat di dalam perjalanan kehidupan mereka melupakan Tuhan. Nah, di sini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Di sana dikatakan, kitab Amos mengatakan, di sana sesuai dengan judulnya, orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita jatuh ke dalam dosa, saudara, satu langkah yang harus kita ambil, kita berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, di ayat yang ke-9 di sana dikatakan di bagian paragraf terakhir, bagian terakhir, di sana dikatakan, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ada beberapa kali dari ayat 6 sampai ayat yang ke-13, di sana dikatakan, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Kita bisa melihat di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9, 10, 11 itu di sana dikatakan kamu tidak berbalik kepadaku. Nah, saudara, biarlah kita sebagai orang-orang Israel rohani, ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan atau dosa, saudara, kita harus mengambil langkah untuk kita berbalik kepada Tuhan. Kenapa saudara kita harus berbalik kepada Tuhan?
Karena Tuhan itulah yang akan Tuhan itu yang akan melingkupi hidup kita, saudara. Menaungi hidup kita. Kita tahu bersama kehidupan kita ini, saudara, selangkah ke depannya itu adalah maut, saudara. Dan iblis itu tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya iblis itu suka menaruh perangkap untuk kita jatuh dan jatuh lagi, saudara. Oleh sebab itu, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita semakin erat dengan Tuhan, maka ada tangan Tuhan yang akan selalu memelihara kehidupan kita, saudara. Jangan pernah jauh, saudara. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita kecewa dengan sesuatu, saudara, kecewa dengan hal, mungkin kecewa dengan keluarga kita, orang tua kita, atau dengan anak-anak kita, atau dengan gembala kita, saudara, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, saudara. Jangan pernah jauh, saudara. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita harus ingat bagaimana Tuhan itu penuh dengan kasih, saudara. Dia rela berkorban untuk saudara, saudara. Dia rela mati untuk saudara. Kita harus ingat kebaikan Tuhan. Kita harus berbalik ketika kita jatuh, saudara, ke dalam dosa. Nah, saudara, di sini, saudara, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, dengan berbalik kepada Tuhan, kita mendapat jaminan perlindungan, saudara. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, saudara, kita berbalik kepada Tuhan, ada jaminan perlindungan. Ketika kita di luar Tuhan, saudara, tidak ada jaminan perlindungan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Ayub, saudara. Ayub adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan. Dia selalu mentaati apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dia bersih, saudara. Tapi, saudara, ketika pencobaan datang, saudara, dia tetap bertahan, tetap bertahan di dalam Tuhan. Tapi satu ketika, saudara, ketika iblis akan mencobai kehidupan Ayub, saudara, itu iblis tidak bisa masuk. Iblis harus menghadap Tuhan. Karena kenapa, saudara? Karena Ayub itu dipagari dengan kuasa Tuhan. Iblis itu tidak bisa masuk, saudara. Ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, itu pagar perlindungan terbuka dan disitulah iblis mencobai Ayub. Tapi kita ketahui bersama, saudara, Ayub adalah orang yang bertahan sampai pada akhirnya, saudara. Dia tetap mempertahankan Tuhan walaupun pencobaan datang yang bertubi-tubi, saudara, yang begitu berat yang datang dalam kehidupannya, dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Nah, inilah, saudara, orang yang tidak mau jauh-jauh dari hadapan Tuhan. Dia selalu mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Walaupun pencobaan datang, iblis mencobai orang itu, dia akan tetap kuat. Dia tidak akan, saudara, dia tidak akan berpaling dari Tuhan. Kita belajar dari Ayub, saudara, bagaimana dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dan akhir dari kehidupan Ayub, bagaimana kita bisa melihat Tuhan memulihkan kehidupannya. Nah, saudara, yang kedua, saudara, dengan berbalik kita menghargai pengorbanan Tuhan. Ada begitu banyak pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, saudara, ada begitu banyak pengorbanan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satunya, dia mati di atas kayu salib, saudara. Itu salah satu pengorbanan yang terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Mari, saudara, dengan kita dengan berbalik ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita berbalik kepada Tuhan,
kita menghargai semua pengorbanan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang tahu diri, saudara. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tahu diri, saudara. Tapi saya percaya jemaat Immanuel Garut adalah jemaat yang tahu menghargai pengorbanan Tuhan. Nah saudara, yang ketiga saudara, dengan berbalik pintu sorga terbuka bagi kita, saudara. Nah saudara, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Mari saudara, bagi saudara yang berlarut-larut dalam kekecewaan, berlarut-larut di dalam terjun di dalam dosa, mari saudara berbalik saudara. Karena pintu sorga akan terbuka bagi orang yang berbalik kepada Tuhan. Kita percaya bersama kemurahan Tuhan itu sangat besar saudara, sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Mari kita saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau tetap ada di dalam Tuhan. Jangan kita seperti orang-orang Israel yang kita sudah baca saudara, mereka tidak mau berbalik saudara. Ini akan membuat hati Tuhan sangat dilukai saudara. Tapi mari kita menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang punya hati mau berbalik. Tuhan terbuka tangan saudara. Dia akan menyambut siapapun itu yang mau berbalik kepadanya. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Dia mengasihi saudara dan saya. Dan dia akan memulihkan kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita. Biarlah jemaat Immanuel Garut tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kehidupan kita. Amin.